Selamat datang di Pixel. Video kali ini saya akan coba berbagi tentang bagaimana menggunakan fungsi VLOOKUP. Ya, sebenarnya bukan fungsi VLOOKUP, tapi fungsi mencari data dari sebuah informasi, di mana hasil yang ingin kita harapkan adalah hasil yang lebih banyak dari seperti biasa. Kalau di fungsi VLOOKUP, lookup atau fungsi lookup, biasanya kita hanya mencari satu data untuk menghasilkan satu indikator yang ingin kita hasilkan. Tetapi kali ini saya akan menggunakan beberapa fungsi untuk menghasilkan hasil pencarian yang menghasilkan lebih dari satu. Ya. Contoh di kasus ini adalah di sini ada tabel nama dan training. Di kasus ini adalah ada Joni yang sudah ikut training 3 kali. Ya, ada training Excel, training PowerPoint, dan training Word. Begitu juga Susan udah mengikuti training 3 kali, dan kita akan mencari berdasarkan nama-namanya seperti ini. Nanti kan kita akan cari berapa yang sudah ikut training dan training apa saja yang sudah diikutinya dengan menggunakan beberapa fungsi. Ya. Di sini kita bahas ya bagaimana fungsi yang akan saya gunakan, yaitu adalah sebenarnya fungsi indeks. Ya. Fungsi indeks, di mana fungsi indeks ini kalau secara umum adalah mencari di mana letak informasi dalam suatu kolom atau dalam satu row, informasi dalam satu baris atau dalam satu kolom. Nah, di sini adalah fungsi yang nanti hasil pencarian, hasil fungsi ya yang dibuat, nanti hasil pencariannya akan seperti ini. Nah, di sini akan saya urai penggunaan fungsi indeks kali ya. Di mana fungsi indeks yang akan kita gunakan kalau kita melihat dari rumus fungsi indeks adalah indeks, array atau blok kolom, row number atau jumlah baris keberapa, atau kolom number atau jumlah kolom. Nah, nanti di fungsi row number ini, di fungsi row number, nah, di sini kita akan menggunakan fungsi lagi, fungsi namanya small array. Small, yaitu menentukan dari satu informasi dengan nilai terkecil berada di sebuah array data. Nah, nilai terkecil dalam sebuah array data. Kita menggunakan fungsi small. Dalam fungsi small ini penulisannya ada array dan ada k. Array ini bagaimana adalah logika kita memblok satu data dari awal sampai akhir. Nah, fungsi array ini, di array ini kita akan menggunakan fungsi lagi, yaitu fungsi logika. Logika seperti kita lihat di sini bahwa penulisan fungsi logika ada logika tes, ada value apabila benar atau ada value apabila salah. Nah, di fungsi logika di informasi value apabila benar atau value if true, kita akan menggunakan fungsi row ya. Jadi fungsi row itu untuk mengetahui berapa banyak row dalam satu informasi dalam satu data. Kemudian di dalam fungsi small tadi, untuk kita menggunakan row number di fungsi indeks, ada fungsi small di mana dalam penulisannya ada array dan k. Di K kita akan menggunakan fungsi lagi, yaitu fungsi columns array. Berapa banyak columns dalam satu informasi yang kita butuhkan. Nah, ini beberapa fungsi, kombinasi fungsi yang akan kita gunakan untuk menghasilkan pencarian yang lebih banyak, dari hasil pencarian yang lebih banyak dari satu indikator. Ya. Bagaimana cara penerapannya akan kita coba. Nah, di sini ada data blank ya. Data blank tadi seperti tadi sudah ada datanya, sudah ada hasilnya, tapi ini kita akan coba menggunakannya. Biasanya dalam tahap awal saya menggunakan fungsi if dulu ya. Nanti teman-teman Bapak Ibu bisa mulai dengan fungsi indeksnya atau dengan fungsi small, tapi saya biasa bermulai dari fungsi if. Kita gunakan fungsi if ya. Fungsi if ya, kalau kita lihat di sini ada logika tes,
kita butuh logika tes, butuh value apabila benar dan value apabila salah. Untuk logika tes kita gunakan Johnny ya, atau informasi di D2 sama dengan kita arrange dari sumber, kolom sumber ya, dari kolom A semuanya kita arrange, kita blok. Jangan lupa kita kunci hasil bloknya ya. Lalu untuk value koma ya, kita koma dulu. Nah, untuk value if true seperti di bawah ini kita menggunakan row ya, fungsi row. Maka kita gunakan fungsi row buka kurung. Nah, reference-nya apa yang kita ambil? Reference-nya sama, yaitu kolom A tadi di tabel awal. Kolom A kita blok juga, kita blok dari awal sampai akhir. Nah, jangan lupa kita kunci F4. Nah, kita tutup kurung ya. Nah, coba kita enter, tutup kurung 2 kali, enter. Nah, hasilnya adalah 2 ya. Berarti nama Johnny ini di dalam kolom tadi, dalam kolom awal sumber ada di baris kedua ya. Kalau kita lihat di sini ada di baris kedua. Nama Johnny ada di baris kedua. Nah, bagaimana supaya Johnny ini menjadi pencarian nomor 1? Karena sebenarnya Johnny ini harus menjadi nomor 1. Maka kita tambahkan, kita modifikasi sedikit kolom row-nya dengan kita menambah kurang 1 ya. Enter. Nah, baru kita dapat Johnny ya, Johnny ada di urutan pertama dalam pencarian. Nah, setelah kita menggunakan fungsi if ya, baru kita menggunakan fungsi small ya, small. Kita gunakan fungsi small di depan fungsi if. Fungsi small ya, fungsi small kita tulis small buka kurung. Nah, array-nya adalah hasil tadi fungsi if ya, berarti kita sudah ada array-nya. Maka kita tinggal letakkan kursor di sini lalu koma. Nah, sekarang kita butuh k-nya. K sesuai permintaan, maka kita buat columns ya, kita menggunakan fungsi columns ya. Kita menggunakan fungsi columns. Kita ketik columns buka kurung. Nah, array-nya. Nah, array ini apa yang kita butuhkan? Berapa banyak kolom yang kita butuhkan ya. Nah, di sini ada 3 training, 3 kolom yang kita butuhkan. Kita bisa blok dari training. Nah, lalu kita kunci dulu F4 ya. Tutup kurung. Enter. Nah, kenapa hasilnya error? Karena di sini adalah fungsi array ya. Fungsi array, untuk memfungsikan fungsi array ini, maka kita tekan F2 ya. F2 dulu setelah kita enter tadi. Kita tekan F2. Lalu kita tekan Ctrl Shift Enter. Nah, untuk memfungsikan fungsi untuk menjalankan fungsi yang sudah kita buat tadi. Kalau kita lihat ini hasilnya 11. Nah, kita lihat 11. Kenapa 11? Kalau kita lihat di sini, Johnny ada 3 nama ya. Ada 3 nama. Nah, ternyata yang muncul hanya Johnny yang di kolom di baris 12. Artinya kalau 12 tadi kita kurang 1 ya. Dikurang 1 sini berarti Johnny yang muncul di kolom 12. Nah, untuk memunculkan, artinya Johnny hanya yang di angka terakhir yang muncul, yaitu dalam baris 12. Nah, bagaimana agar urutan pertama
urutan 1, urutan ke-7, dan urutan 11 bisa muncul. Nah, kita sedikit modifikasi rumusnya, yaitu rumus yang akan kita rubah adalah rumus kolom. Di sini indikator array-nya adalah E1 sampai dengan G1, artinya ada 3. Maka ini kita butuhkan untuk urut, ya, urut dari 1 sampai 3, maka kita modifikasi sedikit di sini. Ini kita ganti menjadi E1. Coba kita enter. Nah, hasilnya adalah 1. Ya, coba kalau kita copy ke kanan, masih 6. Coba kita perhatikan. Oh, ternyata kita kunci dulu untuk sel D, ya, untuk kita kunci dulu sel D agar tidak bergerak indikatornya. Kita tambah tanda dolar, enter. Nah, kita coba copy ke kanan. Kita copy kanan, ternyata hasilnya masih error. Nah, seperti tadi, karena ini fungsinya adalah array, maka kita F2 dulu untuk menjalankan fungsinya. F2, Ctrl, Shift, Enter. Nah, hasilnya baru kita copy ke kanan. Nah, artinya Joni ada di kolom, ada di baris pertama, baris ke-7, dan ada di baris ke-11. Nah, ini indikator Joni ada di baris 1, 7, dan 11. Nah, untuk menghasilkan hasil pencarian nama-nama training agar muncul di sini, kita tinggal menambahkan satu fungsi lagi, yaitu fungsi indeks. Kita tambahkan fungsi indeks dengan menekan F2, lalu kita letakkan kursor di depan small, lalu kita ketik indeks, buka kurung. Nah, yang kita butuhkan adalah array, ya. Array-nya adalah nanti hasil pencarian yang akan ditampilkan di sini, yaitu nama-nama training. Di kolom sumber kita blok semua data, lalu F4, jangan lupa kita kunci F4, koma, dan terakhir enter. Nah, artinya sudah muncul nama training Joni Excel, ya. Sekarang kita coba kita copy ke kanan, apakah bisa ada hasilnya. Ternyata masih error, artinya kita harus menggunakan fungsi Ctrl Shift Enter. Gunanya fungsi Ctrl Shift Enter adalah karena ini bukan sepenuhnya rumus. Di dalam ini terdapat rumus array, ya. Seperti logika ini, tadi kita untuk memunculkan hasil dari array ini kita menggunakan fungsi Ctrl Shift Enter. Maka kita untuk menghasilkan semua fungsi ini berjalan, kita juga harus menggunakan fungsi Ctrl Shift Enter. Sekarang kita coba copy ke kanan. Nah, ada hasilnya. Kita lihat, Joni training pertama adalah Excel. Lalu PowerPoint adalah training kedua, Joni juga PowerPoint training kedua. Lalu training ketiga adalah Word, Joni juga Word. Nah, kita coba copy ke bawah. Kita coba copy ke bawah. Nah, sudah ada hasilnya, berhasil semua. Cuman di sini masih ada yang error. Karena memang Lukas ini hanya satu kali mengikuti training, yaitu training Excel. Lukas tidak mengikuti training kedua dan ketiga. Jadi untuk menghilangkan rumus error ini, kita menggunakan fungsi if error di depan fungsi indeks, ya. If error ini hanya fungsi tambahan saja agar hasil pencarian yang kita hasilkan apabila tidak ditemukan, tidak dimunculkan hasilnya. Nah, kita koma, tanda kutip. Di sini ada value. Value-nya adalah fungsi indeks sampai terakhir. Lalu value error, cukup kita kasih tanda kutip
2 kali, tutup kurung, enter. Nah, apakah dengan enter fungsi ini bisa berjalan? Kita coba. Nah, ternyata tidak berjalan ya, karena kita harus menggunakan, kita tekan F2 dulu, F2, Ctrl, Shift, Enter. Nah, sekarang kita copy ke kanan, ya. Kita copy ke bawah. Nah, jadi sudah lihat bahwa yang memang tidak ada training kedua atau ketiganya tidak akan muncul atau kosong, sedangkan training ke duanya muncul. Nah, jadi artinya fungsi ini bisa berjalan. Kita coba bisa juga mengevaluasi fungsi ini dengan melihat di toolbar kita, yaitu dengan formula bar, formula, evaluasi formula ya. Kalau kita lihat di sini, nah kita evaluasi, ini rumus-rumusnya. Kalau kita evaluasi pertama, Joni ya, muncul Joni pada baris pertama Joni. Lalu ini banyak terus, fall, yang lain tidak sesuai, artinya Joni sesuai. Nah, di sini ada jumlah barisnya, ya, jumlah baris dari kolom A ini ada jumlah baris sampai 14, ya, tapi dikurang 1, artinya setiap penghasil ini adalah dikurang 1. Nah, di sini juga fungsi kolom, ya, kita evaluate lagi, fall, ini 1, ya, artinya ada indikator nomor 1, lalu 1 indeks, ya. Indeks ini akan menemukan bahwa di kolom di baris pertama, ya, di baris pertama, karena yang kita butuhkan adalah row number, berarti menemukan informasi di baris pertama tidak termasuk kolom. Nah, dia adalah Excel. Nah, Excel akhirnya. Ya, demikian formula rumus ini semoga bisa membantu, di mana hasil dari pencarian ini lebih beragam, artinya hasil pencarian lebih banyak dari satu indikator. Biasanya kita menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP hanya mencari satu indikator untuk menghasilkan satu hasil pencarian, tapi di sini satu indikator bisa menghasilkan beberapa atau lebih dari satu, bahkan banyak dari hasil pencarian. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan share, dan bunyikan loncengnya agar ada update yang Anda didapatkan terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pelatihan Excel bagi pemula. Semoga video ini dapat membantu Anda bagi para pemula yang menggunakan Microsoft Excel. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya. Beri komentar, kritik, dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.